Bayangin nih, brand yang dimulai dari garasi kecil di Beijing tahun 1984 sekarang jadi produsen PC terbesar di dunia. Dari banting opsi lokal legend ke akuisisi raksasa IBM. Sekarang dia raja pasar global, bahkan cuannya bisa bikin brand macam Lenovo jadi idola. Di segmen PTS Pem Channel Tambah Smart kali ini, kita bakal ngulik sejarah Lenovo, tantangan yang mereka hadapi hingga strategi G2 yang buat mereka kokoh, bertahan, dan terus berinovasi. Bareng gue Yasmin, let's go! Lenovo itu awalnya bernama Legend, didirikan tahun 1984 oleh Liu Xuanzi dan 10 insinyur lain di bawah naungan Chinese Academy of Science. Modal awalnya 200.000 yuan atau sekitar 400 juta. Misi awal mereka simpel, impor, bongkar, dan jual ulang komputer, terutama versi lokal dari IBM PC. Nah, Lenovo lahir dengan nama Legend yang awalnya tuh jualan TV hingga PC lah yang kompatibel oleh IBM. Tahun 1990-an, Legend mulai bikin komputer sendiri. 1994 mereka IPO di Hong Kong dan 1999 jadi brand PC nomor 1 di Asia Pasifik. 2005 jadi momen paling epic, Lenovo akuisisi unit PC IBM seharga 1,3 miliar USD, langsung jadi brand global bawa ThinkPad, teknologi dan ekosistem manajemen dunia. Bahkan bukan cuma beli nama besar, tapi juga warisan teknologi ThinkPad yang kasih akses global supply chain SDM kelas dunia di sektor enterprise. Nama perusahaan resmi diganti jadi Lenovo, gabungan dari Legend, dan Novo baru. 2013 Lenovo akhirnya jadi nomor 1 PC vendor global mengalahkan HP. Ini laporan dari Lenovo Investor Relations. Jauh dari garasi lokal ke pucuk perusahaan dunia, ini bukan keberuntungan sih, tapi pakai strategi yang namanya protect dan attack, bertahan di pasar dalam negeri sekaligus ekspansi ke negara emergen seperti India, Rusia, dan Brazil. Lenovo bukan cuma jagoan akuisisi tapi juga jago inovasi desain dan model bisnis. Contoh paling legendaris adalah ThinkPad. ThinkPad warisan IBM sejak 1992, desainnya tahan banting dan familiar lah, ini yang bikin korporat jatuh hati ya. Tetap digunakan NASA sampai hari ini, bahkan ada tombol merah kecil track point yang jadi ciri khas yang masih mereka pertahankan. Tapi Lenovo juga tahu pasar konsumer beda sama korporat. Makanya tahun 2008 mereka luncurkan IdeaPad yang lebih tipis, ringan, stylish, dan cocok buat anak muda dan pelajar. Inovasinya terus berjalan hingga 2013 bawa seri convertible yang hinge-nya 360 derajat. Terus nih, lanjut 2014, akuisisi Motorola smartphone senilai 2,9 miliar US dollar. 2017 jadi portofolio data center terbesarnya. Juga akuisisi unit x86 server IBM dan memperluas bisnis data center. Tahun 2019 siap-siap jadi brand AI driven dengan strategi intelligent transformation yang fokus ke device, software, dan juga service. Tahun 2020 pendapatan Lenovo Group tembus 60 miliar US dollar. Gitu juga unit software dan layanan berkontribusi lebih dari 4,9 miliar yang naik drastis dibanding 2018. Secara data emang Lenovo ini makin banyak mengakuisisi ya, makin besar lah pasarnya gitu ya. Sejak 2013 sampai sekarang Lenovo tetap jadi vendor PC nomor 1 di dunia. Di kuartal kedua tahun 2024 market share Lenovo global di angka 25,5% mengungguli HP, Dell, dan Apple. Di Indonesia sendiri, pasar PC tumbuh sekitar 8,8% di 2024 dan Lenovo ada di top 3. Produk mereka mulai dari laptop murah, workstation, hingga Chromebook Enterprise dan laptop gaming Legend yang juga booming lah di pasaran. Global laptop market juga sedang booming, sekitar 259 miliar US dollar tahun 2024 yang diproyeksikan akan naik jadi 282 miliar US dollar di tahun 2025. Dan di CES 2025 kemarin, Lenovo juga curi perhatian dengan kasih unjuk prototipe laptop rollable OLED. Yes, laptop dengan layar yang bisa digulung. Bukti bahwa mereka masih di barisan terdepan soal inovasi. Ya, kita nggak tahu ya itu rilis atau enggak nantinya, tapi benar-benar dia berinovasi.
Oke, sudut pandang gue sebagai lulusan bisnis dan tech enthusiast ya, perjalanan Lenovo itu keren gitu ya. Nggak cuma soal teknologi, tapi soal ketahanan dan pivot strategi yang cerdas. Awalnya dari jualan TV, PC, kemudian berani akuisisi brand besar kayak IBM dan Motorola. Ya mereka paham lah segmentasi yang udah mereka bikin masing-masing. ThinkPad buat corporate, IdeaPad buat pelajar dan Gen Z, ada Lenovo Legion buat gamer, dan Chromebook juga buat pendidikan. Dan sekarang bahkan ada Lenovo Lock buat entry level gamer. Ya, mereka bisa adaptasi ke semua segmen tanpa kehilangan arah. Dan di Indonesia kalau PC naik, Lenovo pasti kebagian banyak karena produk mereka itu banyak, lengkap, dan orang-orang juga banyak suka sama desainnya dan juga ketahanan laptopnya. Dan Lenovo juga terkenal punya build quality yang bagus dan tahan lama. Makanya banyak lah kalau dari orang-orang lama tuh paham gitu loh, kalau mau beli Lenovo tuh udah terpercaya lah sama build quality mereka. Ditambah soal garansi mereka juga nggak main-main, jadi orang-orang makin percaya lah sama Lenovo. Kedepannya buat Lenovo ya pasti kita berekspektasi gimana AI di lokal dan gimana mereka marketingin software mereka juga. Build komunitas yang paling penting, dimana Legend juga punya kan untuk gamer-gamer Indonesia. Dan after sales yang ada di lokal. Dan pastinya meningkatkan trust masyarakat soal loyalty mereka juga. Kesimpulannya, Lenovo bukan cuma sukses karena dia besar, tapi karena mereka berani berubah sih. Dari pabrik kecil di Beijing ke akuisisi beberapa brand dan jadi ekspansi sebesar ini. Lenovo ngajarin kita satu hal, inovasi itu harus terus dan bahkan setelah kamu sukses. Kalau dari sejarahnya emang Lenovo itu punya perjalanan yang panjang gitu. Kalau kamu pernah pakai Lenovo atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. So yes, ini adalah saatnya lo tambah smart di segmen PM Channel Tambah Smart sama gue Yasmin. Kalau lo dapet insight dari video ini, klik like-nya sekarang juga. Ada masukan atau beda pendapat, kita diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik karena gue juga pengen maju. Subscribe biar gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah pintar tiap minggunya. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi juga website pmchannel.com supaya lo selalu update soal perteknologian duniawi. Sekian dulu gue Yas dan Randi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.